Hai, nama saya Nanda Baskara dari kelas R004, Prodi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi, yaitu peranan pertanian di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi terdapat peran pertanian pada pembangunan. 1. Pemasok bahan pangan. 2. Pemasok bahan baku. 3. Sumber pendapatan nasional. 4. Menyediakan kesempatan kerja. 5. Sumber investasi. 6. Penghasil devisa negara atau ekspor. Sedangkan kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi yaitu fungsi pelestarian lingkungan, pasar potensial dan sumber pendapatan, tenaga kerja dan akumulasi kapital, bahan pangan serat, sumber investasi, bahan pangan industri. Pemasok bahan pangan dan bahan baku industri. Pertanian adalah unit produksi biologis primer berbasis lahan. Output utamanya yaitu pertanian adalah bahan pangan dan serat. Dewasa ini pertanian dikembangkan sebagai pemasok sumber bioenergi. Implikasi permasalahan sampai pada persaingan kepentingan pangan melawan bahan baku industri dan bahan baku bioenergi. Kendala utama yang sering ditemukan yaitu keterbatasan lahan. Sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan ilmu dan inovasi teknologi dalam bidang pertanian menyebabkan para petani meningkatkan pembelian input dari sektor non-pertanian. Permintaan akan jasa pemasaran off-farm seperti pendistribusian, penyimpanan, dan pengelolaan mengalami peningkatan. Penyerapan tenaga kerja. Kuznets 1961 menyatakan bahwa kontribusi produk dari sektor pertanian memberikan ekspansi sektor non-pertanian melalui penyediaan pangan dan bahan baku bagi industri pengolahan. Sektor pertanian mampu menghasilkan surplus atas neraca pembayaran karena sumbangnya terhadap ekspor maupun pengembangan produk substitusi impor. Kontribusi terhadap PDB. Proporsi suatu sektor terhadap total PDB merupakan alat ukur peran sektor tersebut dalam perekonomian suatu negara. Jika dilihat dari struktur perekonomian Indonesia, dalam kurun dekade terakhir, perekonomian Indonesia didominasi oleh 3 sektor, yaitu pertanian, industri, pengolahan, dan perdagangan. Pertumbuhan di sektor pertanian dipengaruhi oleh elastisitas permintaan akan makanan dan produk-produk pertanian. Kontribusi terhadap perkembangan ekspor non-migas. Sektor pertanian merupakan komoditi ekspor yang akan memperbesar devisa negara. Negara-negara yang memiliki sumber daya yang rendah akan memenuhi kebutuhan khususnya pangan penduduknya melalui kegiatan perdagangan impor. Perkembangan kebijakan pertanian di Indonesia. Pada tahun 2011, jenis kebijakan yaitu harga pembelian minimum. Implementasi kebijakannya yaitu Bulog hanya dapat membeli beras dari petani pada saat harga pasar lebih rendah atau sama dengan harga pembelian resmi pemerintah. Pada tahun 2012, jenis kebijakan yaitu harga pembelian minimum dengan implementasi kebijakan harga pembelian minimum untuk berbagai jenis beras ditetapkan pada tingkat 25-26%, lebih tinggi dari tahun 2011. Pada tahun 2010 dan 2012, subsidi pupuk. Implementasi kebijakannya, total pengeluaran anggaran yang disediakan pemerintah dialokasikan untuk mendukung bidang pertanian. Masih pada tahun yang sama, subsidi benih, petani-petani beras, jagung, kedelai, dan gula adalah penerima bantuan utama. Tetapi beberapa subsidi semacam ini juga disediakan untuk para produsen kopi, karet alam, minyak sawit, dan pisang. Pada tahun 2005-2012, kredit istimewa, suku bunga 5-7% di bawah suku bunga pasaran. Pada tahun 2011-2014, pembatasan kuantitatif impor daging sapi diperlakukan sebagai bagian dari serangkaian langkah untuk mencapai swasembada daging sapi pada tahun 2014. Instrumen utama dalam kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah yaitu swasembada. Mencapai swasembada dalam produksi makanan pokok pilihan adalah pendekatan utama pemerintah untuk menjamin pasokan pangan. Yang kedua yaitu raskin, penerapan harga pembelian minimum untuk beras dan gula, alokasi anggaran yang substansial untuk input, dan kompensasi untuk penyediaan jasa bidang pertanian. Instrumen-instrumen utama dalam kebijakan tarif impor tahun 1997 dan 1998, jenis kebijakan yaitu penghapusan tarif untuk komoditi beras dan gula termasuk tarif tertentu, monopoli impor, persyaratan perizinan, pembatasan ekspor produk pertanian pada tahun 2000-an. Jenis kebijakannya yaitu pemberlakuan kembali pembatasan kuantitatif impor khususnya untuk beras, gula, daging sapi, minyak sawit mentah, produk-produk turunan dan kakao. Pada tahun 2010, jenis kebijakan yaitu tarif rendah impor MFN untuk produk pertanian pangan, tidak termasuk minuman beralkohol, berkisar pada tingkat 5%. Pada tahun 2012, jenis kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu memperkuat prinsip-prinsip kedaulatan pangan dan kemandirian pangan sebagai pendekatan-pendekatan yang dominan untuk pasokan atau keamanan pangan, membatasi impor dan ekspor makanan pokok, dan mendirikan otoritas makanan baru untuk menjamin persediaan pangan yang cukup. Strategi peningkatan sektor pertanian pada pertumbuhan ekonomi. Perlu meningkatkan pendapatan petani melalui diversifikasi produk lebih lanjut, memperkuat kapasitas regulasi, meningkatkan pengeluaran untuk penelitian pertanian, mendukung cara-cara baru dalam penyuluhan pertanian, mendukung pertumbuhan ICT, Information and Communication Technology, menjamin berlangsungnya manajemen irigasi, memperbaiki infrastruktur rural atau kawasan perdesaan. Sekian dan terima kasih.